Bukan hanya saja kita berkata Ebenezer, di mana pertolongan Tuhan terjadi saat itu, tetapi kita akan melihat Immanuel yang akan menyertai perjalanan kehidupan kita, yang akan menuntun kita dari satu keberkatan yang lain, yang akan menuntun kita kepada kemenangan demi kemenangan. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-15. Kita akan baca sama-sama ayat ini. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-15. Mari kalau sudah dapat, saya jemput saudara untuk dibangkit berdiri dalam pembacaan kita yang pertama. Kita hormati kebenaran firman Allah. Kita baca secara perlahan-lahan saja. 2, 3. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang diberkati Tuhan, biasanya ayat ini akan kita dengar pada momen perayaan Natal di bulan Desember. Tetapi kita harus meyakini bahwa firman Allah itu setiap saat, setiap waktu itu adalah baru. Dan apapun firman Allah itu pada momen apapun itu tetap sama. Kalau sekarang ini kita di beberapa tempat masih merayakan perayaan Natal. Saya melihat beberapa status teman-teman saya, baik yang ada di Jakarta, di Manado, masih merayakan perayaan Natal. Masih ada ibadah-ibadah Natal. Bahkan Polda Papua akan merayakan perayaan Natal beberapa hari ke depan. Tetapi firman Allah ini bukan bicara tentang kelahiran Yesus pada momen perayaan Natal. Tetapi kalau kita melihat ayat pasal ini, maka terjadi sebuah konser ilahi yang luar biasa. Dan konser ilahi ini datang kepada kaum gembala-gembala, strata terendah, golongan yang paling bawah dalam struktur budaya dan tradisi orang-orang Ibrani. Gembala-gembala ini tidak pernah dianggap. Mereka hanya memiliki tugas untuk menjaga kawanan ternak. Tetapi tahukah kita bahwa di dalam strata tingkatan daripada gembala-gembala itu, ada gembala-gembala yang dipilih khusus untuk menjaga kawanan ternak. Khususnya gembala-gembala ini adalah gembala-gembala pilihan. Mereka terlatih. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, gembala-gembala ini dilatih khusus baik dalam menjaga domba dari bahaya-bahaya eksternal maupun dari internal. Karena domba yang mereka jaga ini adalah domba yang dipersiapkan untuk sebuah upacara persembahan. Artinya domba ini tidak boleh bercacat celah, tidak bernoda, karena ini harus dipersembahkan kepada Tuhan. 1 tahun sekali mereka harus mempersembahkan. Kenapa berita yang begitu baik, begitu indah tidak datang kepada golongan-golongan yang lebih tinggi, tidak datang kepada mereka yang memiliki pangkat, kedudukan yang baik, atau mereka yang memiliki
kekayaan yang besar. Kenapa kepada gembala-gembala? Dan gembala-gembala ini menyaksikan bagaimana luar biasanya sebuah paduan suara yang begitu megah, begitu indah. Sampai-sampai ketika mereka mendengar itu ada malaikat yang nampak begitu banyak, sampai mereka merasakan ketakutan. Firman Allah yang saya sampaikan terakhir tentang pasal yang sama. Ada ekspresi ketakutan di dalam kehidupan mereka. Dan itu adalah sesuatu yang normal dalam hidup manusia. Tetapi ketika berita sukacita ini datang kepada mereka, maka ada respon yang baik di dalam hidup mereka. Ada respon yang baik. Ada respon yang benar. Apa yang mereka katakan? Mereka berkata, marilah kita pergi ke Bethlehem. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Saudara, Bethlehem ini dalam bahasa Ibrani dia terdiri dari dua suku kata. Bet, baik, dan yang kedua adalah Lehem. Baik adalah bangunan. Bet adalah bangunan atau rumah. Lehem kalau dieja dengan huruf L-E-C-H-E-M. L-E-C-H-E-M dalam bahasa Ibrani, Lehem artinya roti. Maka Bethlehem memiliki pengertian, pemahaman, yaitu rumah roti. Maka saya memberi judul firman Allah di pagi hari ini, jangan pernah tinggalkan Bethlehem. Judul firman Allah ini jangan pernah tinggalkan Bethlehem. Tetapi firman Allah ini membawa gembala-gembala mari, berarti belum ke Bethlehem, belum sampai di Bethlehem. Tetapi judulnya sudah bilang jangan tinggalkan Bethlehem. Mari kita ke Bethlehem. Saudara yang diberkati Tuhan, maka saudara dan saya sampaikan kepada saudara, kenapa kepada gembala-gembala yang strata lebih rendah, yang tidak dianggap, yang dipandang sebelah mata, yang menurut orang-orang yang memiliki strata kasta yang lebih tinggi, mereka adalah orang-orang yang termarginal. Mereka adalah orang-orang yang rendah, orang-orang yang ada di bawah. Saya dan saudara adalah tadinya tidak dianggap sama sekali. Waktu kita hidup di dalam dosa, kita belum mengenal Yesus Kristus, kita bergaul dengan bermacam-macam kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Hidup kita itu adalah salah dan tidak layak di hadapan Tuhan. Hidup penuh dengan dosa. Kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Firman Allah banyak menuliskan tentang definisi-definisi dosa. Dan arti daripada dosa adalah melawan kehendak Allah. Dalam pelajaran hamartiologi menjelaskan bahwa arti daripada dosa adalah melawan kehendak Allah. Yesaya pasal 14 bercerita tentang apa yang terjadi di sorga. Yang terjadi di sorga adalah ketika makhluk namanya malaikat
Luziel yang posisinya ketika dijelaskan di dalam Yehezkiel, posisinya ada di samping takhta Allah, dan Luziel adalah pemimpin dari seluruh malaikat. Di sorga ada 12 malaikat yang melayani, yang menjadi pemimpin di beberapa bagian seperti Mikael, malaikat penghulu, kemudian ada Gabriel, ada Rafael. Saudara, malaikat Luziel adalah seorang malaikat yang bagiannya adalah memimpin seluruh yang ada di dalam sorga untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan saudara bayangkan bahwa firman Allah menjelaskan dalam teks asli, setiap kali dia melangkah maka ada sebuah orkestra yang indah yang keluar dari dalam tubuhnya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi Yesaya 14 menjelaskan, dia berkata, aku hendak. Ada 5 kali dia berkata, aku hendak. Ada kesombongan di dalam hatinya, bahwa seolah-olah dia sederajat dengan Allah karena tahtanya berdampingan. Kesombongan itu merasuk dalam hidupnya, kemudian dia menggerakkan begitu banyak pengikutnya untuk memberontak terhadap Allah. Dan dia memberontak terhadap Allah, maka kita akan mengenal di dalam Alkitab apa yang disebut dengan antikris. Anti berarti lawan, tetapi Tuhan campakkan, Allah campakkan dia ke dalam dunia, sehingga kita mengenal dalam firman Allah dia adalah Lucifer. Karena nama di belakang, kata di belakang adalah El adalah nama Allah, Elohim, Eloah. Nah saudara yang diberikan Tuhan, dia jatuh ke dalam dunia, dia dibuang ke dalam dunia, dan dia menghancurkan apa yang diciptakan Tuhan. Manusia jatuh ke dalam dosa, manusia hidup di dalam dosa, manusia di dalam taman Eden dijaga, dipelihara oleh Tuhan, mereka hidup baik. Tetapi ketika datang godaan, maka mereka melakukan pelanggaran. Mereka melanggar perintah Tuhan. Jangan kau makan buah. Nah itu adalah dosa. Dosa adalah melanggar perintah, melanggar perintah. Akibat, Paulus bicara akibat dari satu orang maka dosa itu turun sampai sekarang. Dan kita yang tadinya hidup di dalam dosa, hamba daripada dosa, kita tidak berkenan di hadapan Allah, kita tidak dianggap di hadapan Allah, kita bergaul dengan dosa. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Allah. Allah tidak membiarkan manusia itu mati, manusia itu binasa. Allah merancangkan sebuah keselamatan, dan Yesus Kristus. Marilah kita pergi ke Betlehem. Ada apa di Betlehem? Di sana telah terjadi sebuah peristiwa yang dahsyat. Di sana terjadi sebuah peristiwa yang luar biasa. Di Betlehem, Yesus lahir. Di dalam Injil Yohanes dia berkata, dalam Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat ke-35, di situ Yesus berkata, akulah roti hidup. Yesus lahir di Betlehem, dan Yesus sendiri itu adalah roti hidup. Yesus sendiri adalah roti hidup. Dan kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, dia berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah
Yesus adalah roti kehidupan. Firman Allah adalah roti kehidupan. Saudara, dalam pelajaran tentang soteriologi, tentang jalan keselamatan yang saya ajarkan pada tahun yang lalu, dalam beberapa kesempatan nanti kita akan lanjutkan pelajaran Alkitabnya. Saya mau bertanya, apakah perbuatanmu yang paling luar biasa yang pernah engkau lakukan sampai detik ini, dari lahir sampai detik ini? Saya menjelaskan kepada mahasiswa-mahasiswa saya bilang, apa perbuatanmu yang paling luar biasa, yang paling dahsyat dalam hidupmu, yang paling fenomenal dalam hidupmu? Banyak mereka berkata, saya melakukan ini, saya mengerjakan ini, saya berbuat ini, itu. Saya katakan, itu betul yang kalian berbuat menurut pandanganmu. Tetapi kalau kita melihat dalam versi Allah dan versi hidupmu, ketika engkau sudah mengenal Tuhan, maka hal yang paling besar yang engkau lakukan dalam hidupmu adalah engkau melakukan sebuah pertobatan. Engkau bertobat, berbalik dari seluruh apa yang engkau lakukan semasa hidupmu, hidup dalam dosa, dan kembali kepada jalan yang benar, di mana firman Allah ketika engkau dengar, roti hidup ketika engkau dengar, dan roti hidup berkarya dalam hidupmu, Yesus Kristus merubah hidupmu, maka terjadi sebuah pertobatan yang luar biasa dalam hidupmu. Itu yang paling spektakuler. Kenapa spektakuler? Karena dengan terjadinya pertobatan, maka artinya kita sudah melangkah ke Bethlehem, kita sudah ada di dalam Bethlehem, maka itu yang akan membawa kita ke sorga, tujuan akhir hidup ini. Nah sekarang kalau kita sudah ada di Bethlehem, kita sudah ada di Bethlehem, emang firman Allah, jangan pernah tinggalkan Bethlehem. Jangan pernah kita tinggalkan Bethlehem. Karena kalau kita tinggalkan Bethlehem, apa yang akan terjadi? Saudara, waktu kita bertobat dan percaya kepada Yesus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka apa yang terjadi? Status kita bukan lagi hamba, status kita bukan lagi budak, status kita bukan lagi yang terendah, status kita bukan lagi dianggap remeh, dianggap sembarangan. Mari kita tampilkan satu ayat, Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-12. Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-12. Status kita berubah ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita bertobat menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, status kita adalah anak. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak adalah semua orang adalah ahli waris. Anak akan menerima ahli waris, tetapi hamba tidak akan menerima. Itulah sebabnya ketika Abraham berkata kepada Allah, Allah Bapa di surga, apakah hambaku Eliezer ini yang akan menjadi ahli warisku? Hamba Eliezer adalah seorang hamba. Tetapi firman Tuhan berkata, bukan, tetapi anakmu yang akan menjadi hamba, menjadi ahli waris. Anak yang akan menjadi ahli waris. Itulah sebabnya ketika kita percaya dan bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka status kita adalah anak. Anak yang akan mewarisi surga, hamba tidak. Itulah sebabnya ketika kita percaya menerima Yesus, kita ada di Bethlehem, tinggal terus di Bethlehem. Tinggal, jangan pernah keluar dari Bethlehem, jangan pernah pergi dari Bethlehem. Mari kita melihat satu kisah mereka
Dia berkata begini, pada zaman para hakim, belum raja, jadi orang Israel ini diperintah oleh hakim-hakim. Setelah Yosua mati, maka generasi hakim-hakimlah yang memerintah orang-orang Israel. Maka muncul hakim 1, hakim 2, dan seterusnya. Ketika dia mati, muncul hakim yang Tuhan gantikan. Ya. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Terjadi kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda. Ini seorang pergi, artinya seorang ini bicara tentang kepala rumah tangga yang kalimat berikutnya dalam ayat ini. Dia berkata, beserta istrinya dan kedua anak-anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Israel terjadi kelaparan. Ketika terjadi kelaparan di seberang sungai Yordan, di antara yang terjadi adalah Bethlehem. Akibat dampak daripada kelaparan itu, maka seorang kepala rumah tangga, dia mengajak istri dan kedua anaknya untuk pergi keluar dari Bethlehem, keluar meninggalkan Bethlehem, pergi ke suatu tempat, pergi meninggalkan rumah roti. Ayatnya yang kedua dan ketiga, di situ kita menemukan siapa seorang. Seorang itu namanya Elimelek. Istrinya namanya Naomi. Kedua anaknya adalah Mahlon dan Kilion. Saudara, mereka pergi tinggalkan Bethlehem, satu keluarga. Tinggalkan Bethlehem, tinggalkan rumah roti, hanya karena terjadi masalah kelaparan di sana. Mereka tinggalkan rumah roti. Tapi kalau saudara perhatikan ayat selanjutnya, ayat 3 dan ayat 5, apa yang terjadi ketika mereka tinggalkan rumah roti? Yang terjadi, yang pertama adalah suami daripada Naomi, seorang yang ditulis dalam ayat 1, kepala rumah tangga yang namanya Elimelek. Elimelek artinya Allah adalah rajaku. Akibat dampak yang terjadi dalam kehidupan keluarga ini meninggalkan Bethlehem adalah kematian. Elimelek yang tinggal. Kemudian ayat yang kelima disusul oleh kedua anaknya. Kedua anak meninggal. Mahlon dan Kilion. Bukan saja mereka meninggal, tetapi mereka sudah menikah tetapi tidak dikaruniai keturunan. Hidup mereka tidak diberkati. Itulah sebabnya ketika Naomi dengar Allah telah memulihkan Bethlehem, Allah telah memulihkan Israel, maka langkah yang diambil oleh Naomi bahwa dia harus kembali ke rumah roti. Tapi waktu dia kembali ke Bethlehem, mereka berkata, bukankah dia Naomi? Tetapi Naomi berkata, jangan panggil namaku Naomi. Naomi artinya sukacita. Naomi adalah kegirangan, kebahagiaan. Tetapi dia berkata, panggillah aku marah. Apa arti marah?
marah adalah pahit. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, ketika mereka menemukan air yang merasa pahit, maka tempat itu disebut marah. Marah dalam bahasa Ibrani adalah pahit. Kenapa? Karena kepahitan bahwa kedukaan yang sudah dialami oleh Naomi. Itulah sebabnya jangan sekali-kali kita tinggalkan Bethlehem. Jangan sekali-kali kita tinggalkan rumah Tuhan. Jangan sekali-kali kita tinggalkan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan saya dan saudara. Kalau kita tinggalkan, kepahitan terjadi. Mungkin pergumulanmu, mungkin masalahmu, mungkin tantanganmu, mungkin penderitaan yang engkau alami terlampau berat sekali, terlalu besar sekali. Tantanganmu seperti tidak ada jalan keluar. Persoalan pergumulanmu seperti terhalang tembok yang besar. Bahwa tidak ada tangan lagi yang akan menolong. Kita sudah lari ke sana minta tolong, berandalkan kekuatan dunia. Tetapi apa yang dunia berikan tidak seperti apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Akhirnya kekecewaan terjadi dalam hidup kita. Firman Allah berkata, jangan engkau pergi ke Mesir mengandalkan kuda Mesir. Mesir gambaran dunia, kuda-kuda bicara tentang kekuatan. Kita jangan lari kepada kekuatan dunia ini. Mungkin kita berkata, saya kuat, saya mampu, saya sehat, saya pintar, saya gagah. Saya punya backingan, saya punya saudara yang ini. Tetapi semua penuh dengan keterbatasan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia hidup dalam keterbatasan. Manusia tidak ada yang super. Walaupun dalam dunia fiksi kita mengenal ada Superman. Tetapi Superman pun dia punya kelemahan ketika kita melihat fiksi, cerita-cerita fiksi seperti itu. Saudara yang diberkati, masalahmu sebesar apa? Tantanganmu sebesar apa? Tetapi jangan sekali-kali kita mundur. Jangan sekali-kali kita tinggalkan rumah roti. Jangan sekali-kali kita tinggalkan Yesus. Tetapi ketika masalah datang, persoalan datang, impian datang, penderitaan datang, mari kita tersungkur di bawah kaki Tuhan. Kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Karena Paulus berkata dalam 1 Korintus 10 ayat yang 13 bahwa pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa. Karena Allah tidak mau memberi permasalahan, pencobaan dalam hidup kita akan melebihi daripada kekuatan kita. Tetapi kalau itu datang dalam hidup kita, mari kita duduk di bawah kaki Tuhan. Firman Allah berkata, di saat kita lemah, di saat ketidakberdayaan kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak sanggup lagi, dan kita berkata, Tuhan tolong, maka di sana kekuatan Tuhan itu datang. Di saat kita lemah, di situ kuasa Tuhan itu nyata. Asalkan kita bergantung kepada Tuhan. Itulah sebabnya Dia adalah Allah iman. Allah yang berkata, seberapa besar pertumbuhan kita, pandang Dia lebih besar dari masalah kita. Waktu murid ini perempuan ini mendengar kabar bahwa Yesus sudah tidak ada, mereka berlari ke kuburan, dan ketika mereka di dalam perjalanan menuju ke kuburan, mereka berkata, siapakah yang dapat menggulingkan batu itu? Batu terlalu besar, batu bicara tentang masalah. Tetapi sebesar apapun, ketika mereka sampai di kuburan, batu itu sudah terguling. Kuasa Yesus itu lebih besar daripada setiap persoalan dan pergumulan. Itulah sebabnya berharap dan bersama. Tahun 2025 mungkin engkau melihat ada banyak kegagalan, ada banyak masalah, ada banyak persoalan kehidupan yang engkau alami. Tetapi kalau Tuhan izinkan engkau ada di tahun 2026, berarti penyertaan Tuhan lebih besar daripada pergumulan dan persoalan. Dan itulah sebabnya firman Allah datang kepada kita bahwa ada konsekuensi serius ketika kita sudah ada di Bethlehem. Konsekuensi serius
sebuah langkah meninggalkan Bethlehem, maka apa yang dialami oleh keluarga Elimelek itu akan kita alami. Tetapi ada konsekuensi positif yang serius terjadi di dalam hidup kita apabila kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Maka ketika kita tinggal di dalam Tuhan, tetap tinggal di Bethlehem, maka janji Tuhan berkati kita. Mari kita melihat satu ayat. Mazmur pasal 93 ayat 92. 92 ayat yang ke-13. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Ayat yang ke-14. Kita lihat janji Tuhan. Ayat 14. Pada masa tua pun, terjemahan lain, terjemahan lama dia berkata, sampai rambut putih kita pun. Sampai putih rambut kita, sampai masa tua kita. Apa janji Allah? Adalah berbuah menjadi gemuk dan segar. Janji Tuhan, ya dan amin. Janji ini akan kita nikmati, akan terjadi di dalam hidup kita, asalkan ayat yang sebelumnya, ayat 13, di kita tertanam di dalam bait Allah. Kita hidup di dalam bait Allah, kita hidup di dalam rumah Tuhan, kita tetap ada di Bethlehem, kita tidak pernah meninggalkan Bethlehem, kita tidak pernah keluar dari Bethlehem, maka hidup kita diberkati. Tapi kita mundur satu ayat, ayatnya yang ke-12. Kita lihat di sana. Ayat yang ke-12. Alkitab, firman Allah menganalogikan, menggambarkan sebuah gambaran di dalam hidup kita. Kita tertanam di dalam bait Allah, kita bertumbuh dan bertunas di sana. Dia gambarkan seperti apa? Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Saudara, pohon korma, kalau saudara tahu, dia ditanam dalam kondisi yang sulit. Dia tidak ditanam di tempat yang subur. Pohon korma, masalah persoalan yang kita hadapi tidak membuat kita gentar, tetapi kita semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga ketika pohon korma dia bertumbuh dan berbuah, buah yang dihasilkan oleh pohon korma adalah buah yang luar biasa enak. Dan yang kedua, dia berkata, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Libanon adalah sebuah punggung pegunungan yang besar. Maka di sana ada pohon-pohon yang besar. Pohon itu tertanam di atas pegunungan Libanon. Waktu dia tertanam, maka dia berusaha untuk menancapkan akar-akarnya lebih dalam. Kenapa? Karena di atas pegunungan angin begitu kencang. Angin bicara persoalan kehidupan, angin bicara masalah kehidupan, angin bicara tantangan, impitan, penderitaan kita. Semakin kita di atas, maka semakin kuat angin itu. Tetapi solusi yang dicari daripada pohon aras adalah dia berusaha akarnya menancapkan sedalam-dalam. Kita tanamkan hidup kita semakin dalam di dalam Tuhan. Maka ketika kita semakin dalam di hadapan Tuhan, firman Allah berkata, Yesus bicara dalam Injil Matius pasal 11. Dia berkata, marilah kepadaku, hai kamu
kuberikan itu ringan adanya. Datang kepada Yesus. Pergumulan persoalanmu yang akan engkau hadapi di tahun 2026. Ada banyak tantangan. Lari kepada Yesus. Kami gembala setiap malam pagi duduk di kaki Yesus, bawa seluruh sidang jemaat Tuhan, doakan satu persatu ketika mereka harus memasuki hari yang baru. Kami berdoa supaya jemaat itu kuat menghadapi persoalan tantangan. Kami berdoa kepada Tuhan supaya jemaat mampu menghadapi pergumulan ini. Tidak mudah, tidak gampang kita untuk menjalani kehidupan di akhir sana. Tetapi mari terus dekat dengan Tuhan. Semenjak saya doakan tanah gereja, ada banyak alternatif kemudian muncul, tetapi timbul suara hati saya. Dia berkata, kamu sudah doakan tanah ini, kenapa kamu harus cari lagi tanah alternatif? Saya melihat, saya berkata, ya, tanah ini akan berdiri gereja kita. Dan puji Tuhan, beberapa hari yang lalu Bupati mengizinkan kita akan mendirikan gereja di mana tempat kita sudah doakan. Bupati bilang, silakan kerjakan. Saya telepon Pak Asri, mari kita sebisa mungkin Februari kita bersihkan hati. Saya ngomong kepada dia, kepada Yeriko, mari kita cari waktu untuk kita kerja bakti di atas. Karena kita sudah diizinkan oleh Bupati. Bupati bilang, sudah laksanakan, bangun gereja ini. Dan kemarin masih ada sedikit riak-riak bahwa tanah itu harus geser. Saya telepon kakak, telepon Bupati bilang tidak, harus di sini. Tidak boleh, itu sudah didoakan. Tidak boleh bergeser. Dan itu puji Tuhan. Doa dan pergumulan kita didengar oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan. Sekarang mari tetap di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Pergumulan persoalanmu kalau kita datang di bawah kaki Tuhan, maka tetesan air mata kita, firman Allah berkata dalam kitab Mazmur, setiap tetesan air mata kita ditampung dalam firman-Nya Allah. Artinya itu tidak menetes sia-sia. Tetesan itu jatuh dan Allah memperhatikannya karena Allah tampung dalam tampungannya. Dan setiap tetesan air mata itu akan menggugah hati Allah. Tinggal tergantung, kita jangan paksakan diri kita. Apakah sejalan dengan Tuhan? Kadang-kadang kita berkata begini, Tuhan, tolong, cepat. Dan kalau boleh instan, kita paksakan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mau yang demikian. Karena pengkhotbah berkata, segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Saya bicara di dalam kesempatan saya berkhotbah atau mengajar, saya bilang, saudara, yang paling enak mana? Mie instan, Indomie, mie sedap? Atau kalian datang ke restoran, kemudian kalian beli mie goreng di sana? Mana yang lebih enak? Mereka menjawab, di restoran kan lebih enak. Kenapa lebih enak? Karena melalui proses dalam pemasakannya. Ada proses, dia harus terbakar. Demikianlah kehidupan kita. Kita untuk mendapatkan janji Allah, untuk menerima berkat Tuhan, harus melalui prosesnya Allah. Jangan kita minta instan, karena sesuatu yang instan itu tidak baik. Itulah sebabnya mari kita proses. Waktunya Tuhan, maka kita akan berkata, oh luar biasa Tuhan, oh Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Dan itu akan menjadi kesaksian kita, akan menjadi kesaksian kita. Pak Asri bicara kepada saya,
beberapa kali terjadi penolakan dan penolakan. Tetapi itu bagian daripada proses. Dan puji Tuhan, ketika terjadi itu indah. Ada kesaksian. Oleh sebabnya, kalau engkau mengalami persoalan itu, kalau engkau mengalami himpitan tantangan yang dasar dan luar biasa, jangan lari. Jangan lari, hadapi. Ketika engkau menghadapi, artinya bukan dengan kekuatan, tetapi dengan kekuatan Dia. Duduk di kaki Tuhan, Tuhan Yesus akan menolong, dan kita akan berkata, sekali Yesus